Shalom saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita menyiapkan hati kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami nikmati, pemeliharaan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami akan kembali belajar firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mengerti dan mentaati firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semuanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Apa yang perlu kita lakukan untuk berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan? Hal yang berikutnya adalah kita perlu memperingatkan diri kita sendiri kemana pencobaan akan membawa kita. Saudara, kita perlu selalu ingat bahwa kita memiliki dua musuh yang aktif yang selalu berusaha bukan saja membuat kita melanggar hukum Allah, tetapi dia juga berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Satu musuh itu ada di dalam diri kita, yaitu hasrat berdosa. John Owen menyebutnya si pengkhianat. Yang kedua, yaitu musuh yang di luar kita, iblis yang penuh tipu daya. Hari ini dia bisa berkata kepada saudara, engkau milik Yesus, engkau sudah aman karena semua dosamu sudah diampuni. Jadi tidak apa-apa jika engkau berbuat dosa. Namun saat saudara kemudian menuruti sarannya, lalu saudara berbuat dosa, maka dia akan berbalik 180 derajat, menuduh saudara dan mendakwa saudara. Engkau tidak layak menjadi milik Yesus, karena jika engkau menjadi milik Yesus, maka engkau tidak akan berbuat dosa. Engkau sudah tidak patut lagi menjadi murid Yesus. Nah, saudara, betapa mengerikannya. Iblis tidak akan pernah menjadi teman manusia. Dia begitu licik dengan tujuan untuk menghancurkan jiwa manusia. Jadi jangan berpikir untuk kita membuat kesepakatan dengan iblis. Kita perlu melawannya. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita perlu memperlengkapi diri kita dengan senjata rohani. Ya, karena musuh kita adalah penguasa-penguasa jahat di udara. Saudara, salah satu senjata yang sangat perlu untuk kita miliki dalam berjaga-jaga adalah perisai iman. Di dalam ayat yang ke-16 dari Efesus 6, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan, semua keadaan, ya, gunakan perisai iman. Entah keadaan itu yang menurut kita aman, baik-baik saja, atau keadaan itu cukup genting. Kita harus terus waspada, gunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, maka hadapilah serangan si jahat, si iblis dengan pikiran-pikiran iman mengenai Kristus yang disalibkan. Ingatlah kasih-Nya, ingatlah kerelaannya menanggung siksa bahkan mati, disalib untuk menanggung dosa kita. Inilah perisai yang tangguh untuk menangkal semua serangan iblis. Namun jika saudara gagal dan masuk di dalam pencobaan, apa yang bisa saudara lakukan untuk menyelamatkan diri? Yang pertama, saudara tetap tekunlah dalam doa. Mohon kepada Tuhan untuk menolong saudara. Ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, Allah akan membuat pencobaan itu segera lalu. Yang kedua, Allah akan membiarkan saudara untuk tetap dalam pencobaan itu, tetapi Allah akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk berperang dan
saudara akan menjadi pemenang. Saudara, yang kedua, selain berdoa, kita juga perlu evaluasi diri. Mengapa kita jatuh dalam pencobaan? Kenapa kita bisa jatuh dalam pencobaan itu? Jika penyebabnya adalah kecerobohan kita, ketidaktaatan kita kepada Allah, maka kita perlu bertobat, mohon pengampunan Tuhan. Percayalah, Dia akan mengampuni dan memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.